wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Damayanti dari Fakultas Peternakan Prodi S1 Peternakan. Jadi di video ini saya akan membahas secara singkat mengenai fungsi Pancasila dalam menghadapi era globalisasi. Pancasila merupakan landasan atau dasar yang harus dimiliki suatu bangsa agar memiliki fondasi yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan sila Pancasila merupakan 5 nilai dasar yang digali dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Namun di era globalisasi ini, seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya virus kebudayaan yang sedikit demi sedikit menghapus kebudayaan bangsa Indonesia, serta banyaknya masyarakat yang mulai hidup dengan kebiasaan modern, ditambah dengan pengaruh teknologi dapat berakibat terpecah belahnya persatuan Indonesia, yang tentunya dapat berakibat tidak tercapainya suatu tujuan dan cita-cita negara. Latar belakang dari fungsi Pancasila dalam menghadapi era globalisasi saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, kendala yang dihadapi di era globalisasi datang dari latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius karena arus globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar. Karena faktor pendidikan yang rendah yang akan mengakibatkan sulitnya masyarakat beradaptasi dalam menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu, maka di sini akan dibahas beberapa permasalahan, yaitu bagaimana peran Pancasila dalam menghadapi era globalisasi. Peran Pancasila itu menjadi ukuran untuk mengkritisi pengaruh-pengaruh globalisasi dan modernisasi yang dijabarkan melalui norma-norma dan peraturan-peraturan pada masing-masing sila. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila dalam menghadapi kehidupan globalisasi? Dalam era globalisasi ini, dalam menghadapinya adalah dengan dapat menimbulkan berbagai macam tantangan pada penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menguatnya individualisme, maraknya kosmopolitanisme, meningkatnya fundamentalisme pasar, meningkatnya hukum modern, maraknya radikalisme dan ekstremis, maraknya intoleransi, mengakibatkan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan, kemiskinan, konflik sosial, dan ujaran kebencian. Yang ketiga, gimana cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi? Cara mempertahankan ideologi Pancasila yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, kelemahan Pancasila dalam menghadapi era globalisasi. Kelemahan Pancasila dalam era globalisasi yaitu kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan Pancasila, kurang efektifnya pembinaan moral penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Kelima, bagaimana cara meningkatkan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan globalisasi? Cara meningkatkannya yaitu dengan penerapan Pancasila dalam era globalisasi, yaitu sebagai filter atau penyaring ideologi asing yang masuk ke Indonesia, penyerap nilai-nilai baru yang tidak menyimpang. Kesimpulan dari semua pembahasan yaitu Pancasila bukan hanya menjadi sebagai dasar negara, tetapi Pancasila juga beradaptasi dengan fenomena-fenomena global dan perubahan yang modern di seluruh aspek. Transformasi budaya dalam era globalisasi masuk pemecah belah kesatuan Indonesia yang dibangun sejak dahulu. Tetapi, jika peranan Pancasila masih dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Indonesia, hal tersebut bisa saja dihindari. Sekian pembahasan singkat mengenai fungsi Pancasila dalam menghadapi era globalisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.